Oke, balik lagi PSR Talk. Hari ini PSR Talk versi di rumah aja untuk mendukung pemerintah supaya kita nggak ketemuan gitu. Jadi kita akan coba PSR Talk dari rumah aja. Dan PSR Talk hari ini adalah spesial edisi Hari Kartini. Kita akan membahas peran perempuan di industri film Indonesia. Nah, karena spesial edisi Hari Kartini, kayaknya kalau gue dan Isman kayaknya nggak representatif nih. Makanya kami mengundang Mbak Tepi sebagai host dari Hai. Narasi Entertainment. Halo Mbak. Biasanya dikenal dengan Tepiometer ya. Ya, Mas Narasi TV. Terima kasih loh. Udah Kita mengajak saya. Terima kasih udah datang juga Mbak. Lebih tepatnya kita yang terima kasih ya, mau diajak. Ya, kita yang terima kasih sebenarnya. Udah mau diajak gitu. Mbak bisa ceritain dulu nih, sama ini gimana nih dari rumah aja? Nggak nge-review film, nggak ada film baru. Aktivitasnya ngapain aja selama ini? Justru bukan lucunya sih, cuman kan orang-orang tuh pada kayaknya apa aja yang bisa dikerjain kan, dan karena kerjaan gue itu emang dari dulu juga hasil akhirnya dipajang online, gue tetap nge-review sih, cuman emang ngerekam sendiri di rumah, kirim ke tim narasi, terus diolah jadi konten seperti biasa. Memang nggak nge-review film yang di bioskop, tapi apa yang gue tonton sekarang gue review, dan itu dalam bentuk video sama tulisan gitu. Jadi intinya hidup gue nonton aja. Oh wow. Oke, sekarang kita masuk ke topik ini. Seperti yang tadi dibilang di awal, kita akan bahas peran perempuan di industri film Indonesia. Karena kan 21 April kan identik Hari Kartini dengan emansipasi wanita ya. Of course kita akan bahas nih figur-figur perempuan di industri film Indonesia. Nah, sebelum kita bahas yang Indonesia nih, kita coba tarik dulu nih dari yang in general nih, peran perempuan di industri film in general. Mungkin Isman bisa kasih data soal internasional dulu nih, Hollywood atau gimana? Kalau dari sisi internasional ya, yang gue tahu emang ada peningkatan, jadi peran perempuan di industri film itu makin meningkat. Misalnya untuk posisi sutradara, biasanya tuh dari total sekitar 1.300 film, mungkin sekitar cuma 4%, 5%-nya itu sutradara perempuan. Nah kemarin tuh riset terakhir tuh katanya udah sampai 10,6%, yang berarti ada peningkatan besar. Cuma ya tetap meskipun jumlah perempuannya makin banyak, tetapi nggak semua film-film yang komersil atau film-film blockbuster itu mempercayai perempuan sebagai sutradara. Dan masih banyak kayak event-event award itu tidak memberikan perhatian lebih terhadap perempuan. Kayak misalnya kemarin kita lihat di Oscar, Best Director nggak ada perempuan sama sekali. Padahal kita tahu ada film Little Woman, Greta Gerwig, itu yang bagus banget. Dan menurut gue waktu itu dia deserve untuk dapat tempat di situ. Dan dalam 10 tahun, sutradara perempuan itu yang dapat Best Picture atau Best Director itu cuma satu. Catherine Bigelow waktu itu yang Zero Dark Thirty atau In Hurt Locker. Jadi kayaknya di luar juga situasinya emang meskipun ada peningkatan, nggak bagus-bagus banget. Cuman tahun 2020 ini ada optimisme karena sutradara perempuannya mulai dapat perhatian. Cuman kayaknya masih akan kecil. Nah yang gue nggak tahu ini di Indonesia gimana, karena kalau misalnya gue disuruh sebutin 5 nama sutradara Indonesia, pasti gue bisa nyebutinnya 5 nama pria dulu. Yang perempuan masih paling terpikirnya Gina Asnur. Nah, mungkin seperti itu yang bisa gue bayangkan. Nah, kalau dari Mbak Tepi sendiri kan karena udah mulai review mungkin dari lama ya, dan juga mungkin terlibat dalam industri ekosistem film Indonesia gitu. Jadi kan udah bisa ngobrol sama beberapa pelaku industri film di Indonesia. Jadi kira-kira menurut pandangan Mbak Tepi sendiri, gimana nih peran perempuan sekarang? Udah oke belum sih? Udah bener-bener dilirik belum sih sama industri sendiri gitu? Apa masih ada kayak semacam didiskreditasikan gitu sama orang-orang di dalam internal sendiri? Kayak, ini perempuan nih, jangan dipakai gitu. Ini kalau kita ngomongin orbit tuh, gue tuh ada di orbit terluar ya sebenarnya. Jadi gue hanya dapat informasi dari beberapa pelaku industri perempuan yang memang ngobrol sama gue gitu. Tapi gue nggak bisa ngasih pandangan yang menyeluruh kan. Cuman dari pengamatan gue, menurut gue sih sudah meningkat. Tapi ya sama sekali jomplang dengan eksistensi laki-laki di sini sih, di industri ini gitu. Yang gue perhatiin, sutradara-sutradara perempuan, tadi gue juga nonton video interview antara Marissa Anita sama Hannah, mereka kan sama-sama aktris, mereka juga ngomongin peran perempuan di dalam film gitu. Kita nggak bisa ngelihat hanya dari satu role aja, misalnya sutradara, tapi kalau di kru sendiri itu dengan punya banyak perempuan di dalam kru, apa sih efeknya? Mungkinkah bikin aktor-aktor perempuan jadi lebih nyaman dalam arti
mereka lebih ngerti gimana cara menangani perempuan untuk hal-hal yang sensitif, misalnya kayak kostum atau mungkin ada baju yang menurut laki-laki dipakai aktris perempuan itu untuk peran ini, itulah itu baik-baik aja gitu. Tapi yang perempuan tuh ngerti gimana rasanya tiba-tiba disuruh pakai baju super ketat untuk keperluan adegan ini, while menurut si aktrisnya kayaknya nggak harus seperti itu. Jadi kalau ada point of view dari dua sisi, untuk satu hal itu terasa lebih adil dan terasa lebih mengerti struggle-nya perempuan gitu, karena ada terlalu banyak aspek lah intinya kalau misalnya kita hanya bertahan sama satu point of view dari para pelaku industri laki-laki. Itu baru dari satu hal ya. Waktu itu gue sempat nge-review satu film yang gara-gara itu gue jadi dapat kerjaan dan kecemplung di dunia ini, si Ayat Cinta 2. Di situ sebenarnya walaupun gue cara kritiknya bercanda kayak gitu, tapi gue ngelihat ini penceritaannya tuh meng-highlight bahwa perempuan masih sangat jadi warga kelas 2. Kalau kalian perhatiin ya, dia tertindas kayak seolah nggak punya pilihan, nggak berani apa-apa nurut sama yang laki-lakinya lah, intinya kayak gitu, menghambakan gitu. Nah itu menurut gue menunjukkan bahwa kita kekurangan banget nih point of view dari perempuan dari sisi penulisan juga gitu. Kadang-kadang ada film-film yang kita tonton, oh ini kayaknya yang nulis laki deh, kayak di dunia perempuan tuh nggak gini-gini amat, kayak kurang pandangan. Makanya gue suka dengan Dua Garis Biru. Itu menurut gue Gina menyisipkan porsinya dengan adil, bahwa emang ada dua tipe ibu yang berbeda, kayak misalnya Lulu Tobing dari dunia yang lebih menengah ke atas, satu lagi ibu-ibu yang menengah ke bawah, dengan cara pikir dan cara bersikap yang beda, tapi mereka masih sama-sama, lo bisa lihat mereka punya dua kekuatan kan, betul. dengan caranya sendiri gitu. Itu dari sisi cerita. Dan menurut gue kita masih butuh banyak banget cerita-cerita yang imbang, nunjukin perempuan tuh seperti apa. Jadi nggak cuma satu layer aja gitu loh, kalau perempuan tuh karakternya seperti ini, tapi orang kan mau laki-laki mau perempuan kan kisah hidupnya tuh kompleks gitu loh. Apa yang membentuk dia itu kompleks, itu yang gue ngerasa masih kurang gue lihat. Dan mulai pelan-pelan ada. Terus dari sisi kemarin gue ngobrol sama, karena gue lagi ikut kelas produser, ada beberapa produser perempuan, Mbak Meiske Risha atau Mbak Dede, Mbak Shanti Harmain. Nah dengan adanya orang-orang yang gimana ya gue mengurainya dengan baik nih, ketika lo handle satu project film, kalau lo punya lebih dari satu point of view, pasti project lo akan lebih kaya dan lebih rapi menurut gue. Karena lo bisa lihat dari sisi, kita tuh nggak bisa memungkiri bahwa perempuan tuh lebih sensitif, dan mungkin cara melihat sesuatu tuh berbeda sama laki-laki. Mungkin laki-laki lebih praktis, tapi mungkin masing-masing ada positif negatif gitu. Tapi kalau disinergiin bareng, menurut gue tuh jadi jauh lebih efektif sih gitu. Jadi gue senang aja kalau ada figur-figur yang udah matang seperti ini ikut terlibat dalam proyek-proyek yang bisa memperkaya hasil dari proyek itu sendiri. Kayak film-filmnya jadi lebih punya bobot, lebih rapi dan lebih imbang. Gitu. Sih. Kalau dari sisi itu kan tadi kan dari sisi industri ya kita lihat ya. Iya. Moga-moga gue nggak soto ya nih, tapi ini yang gue lihat. Nggak apa-apa. Itu kan persepsi dan maksudnya memang analisa Mbak Tepi sebagai ini kan. Terus ekosistem. Nah, tadi kan dari sisi industri. Kalau dari sisi Mbak Tepi sendiri sebagai movie reviewer, ada nggak sih sempat kayak dipandang sebelah mata? Tadi kan masalah angle ya, kalau laki-laki lebih praktis, kalau perempuan mungkin lebih emosi. Jadi kan termasuk dalam penilaian review, mungkin juga itu kan review itu subjektif ya pada akhirnya ya. Maksudnya walaupun kita mencoba seobjektif mungkin, pada akhirnya kan sesuai selera masing-masing gitu. Yeah. Nah, kalau ada nggak sih sempat dipandang sebelah mata, ini yang nge-review karena cewek nih, makanya film-film yang kayak begini dibilang bagus, film-film drama lebih bagus, kalau film action yang mungkin cewek lebih nggak suka, makanya dibilang standar gitu. Ada nggak sih sempat ada suara-suara atau opini-opini seperti itu? Gue sih sejauh ini gue nggak pernah dengar masalah karena review yang nge-review itu perempuan. Mungkin paling komentar-komentar miringnya karena gue kayak berangkat dari dunia blogging yang emang bukan pelaku industri, nggak belajar film dan lain-lain gitu. Paling komentar-komentar yang kayak defensif dalam arti ini anak nggak tahu apa-apa, dia asal ngoceh aja, kayak gitulah vibe-nya. Tapi kalau yang karena gue perempuan, gue nggak pernah ngerasain, apa gue mungkin ada tapi gue nggak baca atau gue nggak tahu, yang mana lebih bagus lagi. Tapi bahkan di dunia pengulas ini pun sepi sih sebenarnya, maksudnya yang gue lihat kebanyakan cowok-cowok kan. Jadi masih dikit ya bahkan. Nggak tahu deh gue ya, maksudnya teman-teman gue sih laki semua ya kalau bahas film.
Maksudnya bener kayak gue hampir belum ketemu teman lain yang suka bahas film yang perempuan juga gitu. Kayaknya kalau nggak semakin bertambah nih perempuan-perempuan yang juga mengkritisi film kita, ya mungkin pergerakannya akan lambat juga untuk ngelihat perubahan di situ gitu. Ya emang kalau kita pergi screenan kan kebanyakan dari wartawan-wartawan film atau reviewer yang kita temui kan kebanyakan pria ya, yang perempuan agak cenderung jarang. Kalau gue tuh kayak jarang banget sih. Betul juga. Dan nggak tahu kalau di jurnalisme beda gitu, tapi memang gue nggak ngerti ya secara rasio manusia. Memang banyakan laki, gue juga nggak ngerti gitu. Kesannya kayak dunia film tuh bener-bener dunia lelaki loh jadinya. Nah, setahu gue sebagai salah satu follow up action atau emang udah ada beberapa waktu lalu Mbak Mira Lesmana salah satunya bikin di kontrak kerjanya satu klausul tentang pelecehan. Jadi siapapun yang melakukan itu, mau perempuan mau laki, akan ada konsekuensi. Dan itu yang gue rasa karena ada, misalnya dia kan Mbak Mira kan produser ya, maksudnya ada posisi-posisi penting di industri diwakili oleh perempuan dan perempuan lain para bersuara. Jadi adanya klausa itu menurut gue tuh kemajuan. Makanya menurut gue penting untuk ada lebih banyak perempuan di industri ini supaya keadaan-keadaan yang masih belum benar, belum merangkul kenyamanan semuanya tuh bisa mulai diatasi gitu. Gitu deh. Itu mengingatkan gue kayak beberapa tahun lalu ketika kasusnya Me Too atau Harvey Weinstein itu meledak. Itu kan kalau nggak salah Frances McDormand, salah satu aktris di film 3 Billboards Ebbing, Missouri itu meminta bahwa perlu ada yang namanya kayak inclusion right. Jadi dalam satu produksi film itu harus ada kuota di mana sebaiknya kuota ini diisi oleh perempuan. Sehingga peran perempuan itu makin banyak di dalam sebuah produksi film. Dan harus ada klausul-klausul yang melindungi peran mereka. Karena kekhawatirannya adalah sama seperti yang tadi Mbak Tepi bilang, bahwa ada posisi-posisi penting yang sebaiknya memang diisi perempuan. Karena mereka bisa memberikan perspektif yang lebih luas. Dan di satu sisi adalah untuk memastikan bahwa yang sesama pekerja perempuan lainnya juga terlindungi dan tidak termarginalkan. Seperti itu. Iya. Jadi menurut gue tuh kayaknya tuh ada salah satu solusi yang mungkin perlu dipertimbangkan. Dan syukur Mbak Mira Lesmana udah mulai mikir sampai sejauh ke sana. Kalau paling terakhir, tadi kan kita bicara dari orang yang di dalam lingkaran terdalam industri film. Kalau kita sebagai pemerhati, pengamat film, kalau menurut Mbak Tepi sendiri, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mensupport peran perempuan di dalam industri film, baik internasional maupun Indonesia? Kalau gue sebagai dari Ponavi pengulas, gue pengen selalu rajin nge-review, kritis nge-review, sehingga apa yang menurut gue nggak adil di layar tuh bisa gue sampaikan. Gue nggak punya agenda mengedukasi masyarakat sih, cuman semakin banyak sajian yang orang baca, nggak cuma dari satu angle, menurut gue akan melatih orang-orang juga jadi lebih kritis berpikirnya gitu. Moga-moga ada orang-orang yang ngikutin untuk lebih kritis melihat film, termasuk para perempuan gitu. Nggak mungkin untuk beberapa konten ada yang emang film ringan yang bisa dinikmati gitu, tapi untuk beberapa hal bisa kita kritisi. Sehingga ini tuh gimana ya, menurut gue tuh berlayer banget gitu loh, sistemik gitu, dan menurut gue film tuh merefleksikan masyarakatnya. Jadi kalau kontennya masih di begitu, karena penikmatnya masih di level itu juga, belum teredukasi gitu. Coba kalau misalnya belum sekritis itu gitu. Jadi menurut gue dari porsi gue sebagai pengulas, gue bisa membantu speak up dengan mengkritisi konten yang gue lihat. Kalau teman-teman lain ya tergantung sih peran kita di dalam industri ini apa. Oke, menarik banget ya. Ternyata film itu merepresentasikan dari penonton yang ternyata masih sampai di level ini ya. Berarti kalau misalkan penontonnya patriarki, filmnya pun akan jadi patriarki juga gitu. Jadi sangat wajar kalau peran perempuan tidak ter-highlight banget gitu di film kita. Ini menarik sih. Ini insight baru gitu, insight yang baru banget. Itu menurut gue nggak salah ya. Nggak salah. Tapi nggak apa-apa sih, itu insight baru sih. Makanya no wonder banyak film-film yang feminis itu jarang sekali di Indonesia gitu. As for I know, karena Marlina yang paling besar gitu. Makanya sekalinya ada film-film kayak Marlina tuh rasanya kayak wow. Iya. Ini yang kayak gini gitu. Maksudnya perempuan tuh bisa dalam situasi apa. Jadi gimana ya? Gue tuh terlalu sering ngelihat perempuan nangis-nangis, tertindas, menerima nasib, selesai. Tapi ada juga perempuan-perempuan yang memang keadaannya tidak menguntungkan, mungkin miskin, mungkin disiksa atau segala macam, tapi ininya jalan, berstrategi, balas dendam. Itu aja sih menurut gue udah kayak satu kemajuan banget sih. Gitu.
Kayaknya tuh menurut gue tuh konten kita tuh terbentuk dari 2 faktor. Mungkin yang pelakunya tahu yang laku di masyarakat yang tipikalnya itu, terus makanya ya. Tapi kalau kita nerima-nerima aja ya akan begitu terus sih. Jadi harus sinergi dua-duanya kayaknya. Gitu deh. Produser juga ya nggak terhindarkan kalau mereka ngeliat pasar juga ya. Kalau ternyata selera masyarakat seperti itu, dia jadi cenderung mengikuti. Jadi kita sebagai penonton, sebenarnya kita mungkin yang membentuk ya. Maksudnya kalau kita mendukung bahwa peran perempuan sebaiknya harus lebih representatif, maka trennya nantinya akan berubah gitu. Dan ketika ini saya bicara dari konteks internasional, misalnya ketika satu film superhero perempuan laku, akhirnya mulai banyak kan film-film superhero dengan atau film action dengan jagoan perempuan karena mereka melihat memang ada, kalau menyebutnya pasar, memang ada pasar untuk ini. Kesimpulannya adalah peran perempuan di Indonesia, di industri film Indonesia memang getting better lah ya, sama seperti internasional Hollywood juga udah membaik, tapi memang mungkin belum banyak sosok itu ya, wajar sih, maksudnya industri kita juga masih belum sedewasa itu ya, jadi wajar sih kalau memang belum banyak yang ter-highlight. Tapi it's okay karena memang setidaknya sudah membaik gitu. Banyak juga aktris yang udah mulai speak up, sutradara perempuan juga mulai speak up gitu. Banyak figur-figur perempuan juga udah mulai speak up. Terus juga fungsinya juga peran perempuan di industri film kita karena memberikan angle-angle yang sebenarnya kita laki-laki ini nggak tahu nih gitu, karena kita biasa terlalu praktikal gitu. Dan ternyata memang ada peran-peran yang harusnya juga kalau diisi dengan perempuan, kita bisa dapat sesuatu insight yang lebih baik lagi gitu, dan jadinya memperkaya konten. Terakhir adalah yang kita bisa lakukan sebagai pengamat film atau penikmat film ya mungkin mengkritisi konten-kontennya supaya, karena tadi seperti yang Mbak Tevi bilang, kalau misalnya film itu representasi dari kita penontonnya, otomatis kalau kita lebih cerdas, lebih bisa mengkritisi, maka nanti filmnya pun akan sedikit demi sedikit akan berubah ke arah gitu. Gimana, Man? Mungkin ada yang mau nambahin, Man? Itu dulu aja, paling. Gue setuju sama lu. Oh, luar biasa. Gue setuju dengan Mbak Tevi juga. Udah merangkum semua. Ya, oke, paling gitu aja, teman-teman. Thank you udah dengerin obrolan kita sama Mbak Tevi. Mbak Tevi, thank you udah mau diajak. Thank you juga. Sama-sama. Semoga situasinya akan segera getting better ya, supaya kita bisa nonton film lagi, bioskop. Asli gue kangen bioskop. Sama gue kangen bioskop. Gue kangen dibisikin all around you. Asli. Semoga ya. Baru kali ini gue pengen lihat iklan di sebelum nonton. Iya. Nonton trailer di YouTube sama di bioskop tuh beda. Beda. Ya, mungkin teman-teman bisa kasih rekomendasi kalau misalkan kita mau ada konten seperti lagi, ngobrol-ngobrolin, ajak sosok figur di ekosistem perfilm Indonesia, bisa komen di bawah, kita ngajak siapa. Akhir kata, thank you udah nonton, play it, don't stop, just rewatch. Cut!